Perhatian manusia, ini bukan latihan. Dinosaurus telah muncul kembali di planet kita dan saat ini sedang berkeliaran menyebabkan kekacauan. Laboratorium ilmiah tercanggih sedang mencoba memahami bagaimana hal ini terjadi dalam semalam. Tapi sampai kita mendapatkan jawabannya, inilah yang harus kamu lakukan. Karena sebagian besar dari kita hanya mengetahui beberapa spesies dinosaurus tertentu berkat Jurassic Park, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali siapa yang mana. Tanyakan pada dirimu, bisakah aku membedakan dinosaurus herbivora yang gak berbahaya dengan dinosaurus karnivora yang bisa memakanku? Jawabannya bisa jadi akan menyelamatkan hidupmu. Yuk kita tinjau beberapa herbivora yang paling umum. Pastikan kamu mengingat setidaknya satu ciri dari setiap dinosaurus, sehingga kamu bisa mengenalinya kalau kamu bertemu dengan mereka di jalan. Misalnya Brachiosaurus. Mereka nggak akan menyakitimu dengan sengaja, tapi jangan coba-coba mengelus mereka karena panjangnya bisa mencapai 30 meter dan bisa menghempasmu dengan ekornya. Mereka emang lucu sih, tapi tolong kendalikan dirimu ya. Lalu ada Enkiceratops. Mereka mudah dikenali karena terlihat seperti badak, tingginya setinggi manusia berukuran sedang. Ingat ini ya, jangan membelainya karena kita nggak sedang berada di kebun binatang. Atlascopcosaurus terlihat seperti dinosaurus karnivora tapi nggak berbahaya. Dia sangat cepat, tapi jangan coba-coba untuk membalapnya. Dracorex mungkin menyerupai T-Rex yang lebih kecil, tapi dia 100% herbivora. Jangan terburu-buru, kita akan membahas tentang dinosaurus karnivora sebentar lagi. Berikut adalah daftar hal-hal yang nggak boleh kamu lakukan pada salah satu dinosaurus yang telah disebutkan sebelum ini. Jangan pernah dalam keadaan apapun menawarkan mereka makanan modern seperti pizza dan es krim. Keadaan ini sudah cukup buruk bagi kita manusia. Kita nggak ingin sekelompok hewan yang lebih besar dari kita sakit perut kan? Selain itu, jangan coba-coba untuk menjinakkan mereka sebagai hewan peliharaan. Perilaku mereka nggak bisa diprediksi. Kita berhasil menjinakkan seekor serigala yang sekarang kita sebut anjing, tapi kupikir kita cuma beruntung, mungkin kita nggak akan berhasil dengan dinosaurus. Ngomong-ngomong tentang anjing, mungkin ada baiknya kita melepaskan mereka dari tali pengikat untuk sementara waktu. Sebagai gantinya, cobalah membawa mereka ke dalam ransel. Kalau mereka terlalu besar, tetaplah membawanya. Kalau kamu merasa takut dan ada dinosaurus yang menuju ke arahmu untuk menyerang, jangan coba-coba menakuti mereka dengan benda-benda berkilau atau suara keras ya. Sejauh yang kita tahu, hal ini hanya akan membuat mereka semakin jengkel dan takut. Kalau kamu terbiasa menggunakan senter, jangan arahkan senter langsung ke wajah dinosaurus. Dan kalau kebetulan kamu punya salah satu gadget all-in-one yang mengeluarkan suara keras dan bersinar terang, sebaiknya simpan aja di rumah deh. Sekarang setelah semuanya jelas, yuk beralih ke dinosaurus karnivora teratas yang kemungkinan besar akan kamu temui. Kalau kamu bertemu dengan mereka, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah lari, selamatkan nyawamu. Kemungkinan besar dinosaurus ini akan lebih cepat daripada kamu, jadi kamu harus lari ke dalam tempat yang pintunya bisa dikunci dan tetap aman. Setuju? Nomor 1 dalam daftar kita adalah Tyrannosaurus Rex yang terkenal itu. Ingatlah tingginya bisa mencapai 3,5 meter, jadi mereka mungkin akan berlari lebih cepat daripada kamu dalam situasi apapun. Jangan coba-coba mengajaknya bermain bola basket untuk melihat apakah dia bisa melakukan dang ya. Mereka adalah dinosaurus, nggak tahu apa itu bola basket. Dan ini bisa menjadi sangat berbahaya dalam waktu singkat. Selanjutnya ada Velociraptor. Ini adalah si kecil yang licik dari Jurassic Park. Tingginya seperti anak kecil, tapi sangat gesit. Jangan pernah mencoba memberinya makan atau kamu akan menjadi santapannya. Spinosaurus yang cantik, benda di punggungnya mungkin akan membuatmu terpesona, tapi pastikan untuk mengaguminya dari kejauhan. Mereka bergerak dengan 2 kaki, bisa mencapai 18 meter dan giginya seperti pisau. Hanya itu yang perlu kamu ketahui. Dinosaurus kecil ini mungkin terlihat gak berbahaya seperti burung, tapi sangat berbahaya. Pertama karena dia terbang, kedua karena dia lucu, dan ketiga karena dia makan daging. Convessus sornis mungkin mencoba masuk ke dalam jendela saat kamu nggak menduganya. Karena mereka sangat licik, kami sarankan untuk menggunakan beberapa jenis pelindung lengan. Seperti pelindung lengan ini yang bisa menghalangi kemungkinan gigitan atau pelindung lengan kulit yang tebal dan mampu menahan.
Setelah membahas dasar-dasarnya, kita perlu mengembangkan rencana aksi nih. Apa yang akan dilakukan manusia di planet yang baru saja penuh sesak ini? Apakah kita akan puas berbagi bumi dengan dinosaurus? Atau apakah kita akan memikirkan rencana untuk memindahkan mereka semua ke planet lain? Yuk kita ambil skenario pertama sebagai contoh. Ada beberapa pilihan kalau kita memutuskan untuk membiarkan dinosaurus berkeliaran dengan bebas di sekitar kita. Kita bisa membangun kubah dinosaurus di sekitar kota. Bayangkan sebuah kubah kaca besar dan tebal yang menutupi kota-kota besar dan kecil. Kubah ini terhubung dengan terowongan berteknologi super serta jalan raya yang tergantung. Dengan cara ini kita bisa menjaga kehidupan sehari-hari kita dari ancaman dinosaurus. Tentu saja sampai kita bisa membangunnya, kita harus membatasi waktu yang dihabiskan di luar. Lupakan mobil atau bahkan naik pesawat, mobil mudah dihancurkan oleh satu spesies utama dinosaurus dan di dalam pesawat kita mungkin akan bertemu pterosaurus terbang dan itu bukan hal yang menyenangkan. Kita bisa merekrut manusia terkuat dan paling tangkas untuk membentuk pasukan pertahanan dinosaurus. Orang-orang pemberani ini akan diminta untuk menghadapi dinosaurus yang paling tangguh dalam keadaan darurat. Namun, aku nggak akan pernah mengajukan namaku untuk kegiatan itu. Ada juga kemungkinan untuk menyalurkan jiwa manusia gua kita dan mempromosikan diet Jurassic. Kamu tahu, makan daging mentah seperti yang dilakukan nenek moyang kita saat itu? Idenya adalah untuk menunjukkan kepada dinosaurus, manusia mirip dengan mereka, sehingga mereka nggak akan melihat kita sebagai mangsa. Ada yang bilang jebakan roda hamster. Ini mungkin sedikit kejam, tapi manusia bisa membuat roda hamster yang sangat besar untuk menjebak dinosaurus agar menghasilkan listrik. Dengan cara ini mereka akan terjebak dalam roda yang tak berujung dan terus berputar melayani tujuan kita hingga mereka kehabisan tenaga. Pilihan lainnya adalah membuat bola hamster pribadi untuk setiap manusia yang tinggal di planet kita. Dengan begitu kita bisa bergerak dengan aman dari ancaman dinosaurus. Seperti yang ku bilang, rencana ini nggak 100% mudah, tapi patut dicoba kok. Sekarang, katakanlah kita memutuskan untuk memindahkan mereka semua ke planet lain. Rencana ini mungkin akan butuh banyak kemajuan teknologi. Kita harus membangun armada pesawat ulang-alik yang sangat besar yang mampu mengangkut dinosaurus-dinosaurus yang berat ini. Tapi gimana cara menangkap mereka semua? Ini ide gila, kita bisa membangun magnet raksasa untuk menarik semua dinosaurus ke satu tempat. Dengan cara ini gelombang elektromagnetik akan menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab untuk menarik dinosaurus ke suatu tempat di dekat pesawat ulang-alik. Pilihan lainnya adalah membangun jaringan trampolin yang besar. Anggap saja ini seperti permainan Frogger di dunia nyata. Dengan cara ini dinosaurus akan terpental sampai ke stasiun keberangkatan. Kita juga bisa mencoba mengembangkan semacam permainan pikiran dengan dinosaurus. Kalau kita menghipnotis mereka, kita bisa mengelabui setiap dinosaurus untuk berjalan secara spontan ke stasiun keberangkatan. Kupikir kita akan butuh sistem suara global untuk melakukan itu. Untungnya kita sudah punya banyak satelit yang mengorbit cukup dekat dengan planet bumi. Ada juga kemungkinan untuk menyingkirkan dinosaurus yang lebih berbahaya, tentu saja yang karnivora, tapi juga herbivora yang sangat besar yang bisa menghancurkan kota-kota kita secara nggak sengaja. Dengan cara ini, kita bisa membiarkan beberapa dinosaurus tetap hidup dan berbagi planet dengan kita. Apa pendapatmu tentang situasi yang nggak masuk akal ini? Beritahu kami kalau kamu punya ide untuk ditambahkan ke rencana gila kami ya.